Yang pertama dari Rumi. Wah, ini tulisannya jadi kecil. Ini ya, kompatibilitasnya laptop ini ya. Baik. Yang pertama, teman-teman saya tidak tahu bisa membaca apa tidak kalau sekecil itu. Karena PowerPoint itu kalau tulisannya terlalu kecil, kehilangan power, kehilangan poin. Iya, cilik-cilik macane susah. Jadi kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau hati... Baik, saya lanjutkan. Kedengaran dah yang belakang? Tidak ya? Oke, harus dipegangi, minta disayang-sayang. Ya, kalau dikasih jarak dia tidak mau. Baik, kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga, karena hati bisa berhenti, karena pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa, karena jiwa tidak pernah mati atau lupa. Jadi sumber cinta kita jangan hanya hati, jangan hanya pikiran. Bukan berarti, Pak, berarti kalau mencintai tidak pakai pikiran, tidak pakai hati. Bukan begitu maksudnya. Jangan hanya itu berarti jangan berhenti di situ. Karena kalau pakai hati saja bisa berhenti. Bisa berhenti itu bukan maksudnya kena penyakit jantung karena hatinya berhenti. Berhenti itu hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa ya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu. Nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Jadi ya lupa itu kita kan mudah terlena, akal itu mudah terdistraksi. Maka cintailah dengan jiwa. Jadi mencintai dengan jiwa itu mudahnya kita melihat hakikat terdalam dari seseorang. Manusia itu siapapun dia, di level terdalamnya, di situ ada ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Yang di situ ada citranya Allah. Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal, tidak hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua jiwa. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate. Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati. Apalagi belahan pikiran. Tidak. Jadi jiwaku yang kalau dasarnya jiwa mesti bersatu terus, mesti nyambung terus. Karena di level jiwa kita satu. Di level pikiran kita bisa beda-beda. Wong pikiran itu macam-macam. Hati juga bisa beda-beda. Passion, selera bisa beda-beda. Apalagi level fisik. Tapi begitu kita masuk di level jiwa, itu kita pasti hakikatnya satu. Di level ruh itu kita satu jenis, sama semua. Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya, sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik. Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya. Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam, sama. Kalau fisik itu bisa beda-beda, ada cakep, ada jelek dan lain sebagainya. Makanya kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang, loh kamu jangan hanya lihat wajahku, lihatlah. Ya, kalau hati masih bisa berubah. Kalau kalimatnya lihatlah hatiku, hati masih bisa berubah-ubah, kurang dalam. Lihatlah jiwaku. Wah, oke. Baik. Nah, kalau jiwa itu sudah
relatif seragam. Semuanya citranya Allah dalam diri kita. Ini yang jadi penciri pembeda manusia dengan manusia yang manusia dengan semua yang bukan manusia. Baik, jadi cintailah sahabatmu dengan jiwa. Jadi tidak lagi sepenuh hati, tapi sudah sepenuh jiwa. Baik, ini filosofinya agak dalam ya. Yang pertama ini, prinsip pertama. Prinsip kedua. Ini dari salah satu syairnya Maulana Rumi. Temukanlah seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Seperti menguji esensi dari dupa yang terbaik dengan meletakkannya di perapian. Minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu saat dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Melangkahlah ke api menyala seperti Nabi terpilih. Nabi yang melangkah ke tengah api menyala ya Nabi Ibrahim. Rahasia cinta akan mengubah api menyala menjadi taman yang indah. Bertabur bunga-bunga merekah, mawar, tetumbuhan air dan willow bertebaran dan menaburimu. Seorang teman sejati dapat meliputimu seperti Tuhan di hadapan alam. Yang pertama, temukan seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Menurut saya ini kuncinya persahabatan bisa langgeng. Tadi saya bilang ya ini saya potong-potong dari Fihi Mafihi, Diwanus Syamsut Tabriz, Masnawi. Yang menurut saya ada hubungannya dengan persahabatan. Nah ini kalimat ini bagus. Tidak ada kerahiban dalam Islam yang ada kebersamaan dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertindak atas dasar kepentingan bersama. Karena pertemuan para ruh memiliki pengaruh yang besar dan penting. Sedangkan kesendirian dan mementingkan diri sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi kalimat pertama, kata pertama tidak ada kerahiban dalam Islam itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa dalam Islam semua orang itu dipandang setara. Setiap manusia dianggap bernilai. Jadi tidak boleh level. Manusia itu tidak boleh ada yang diposisikan level. Ini manusia posisi tinggi, ini manusia posisi rendah. Karena satu-satunya di atas makhluk itu Khalik. Kalau ada makhluk yang kita posisikan di atas makhluk, itu berarti ada makhluk yang posisinya setara dengan Khalik. Kalau dalam Islam ini namanya musyrik. Maka iya para ulama penting, guru-guru kita penting, tapi dia tidak di atas kita. Hanya memang fungsi dan peran serta jasa mereka besar. Jadi itu yang dimaksud tidak ada kerahiban. Tidak ada yang posisinya hierarkis. Yang ada semua setara. Maka dalam kesetaraan itu relasi paling ideal adalah kebersamaan dan kasih sayang. Makanya Nabi itu orang-orang dekatnya tidak disebut muridnya atau anak buahnya, tidak. Tapi sebutannya sahabat. Jadi ini untuk menegaskan kesetaraan. Kalau sahabat setara, kalau setara roh dan roh bisa bertemu. Jangan merasa enak kalian lebih tinggi dari yang lain. Misalnya merasa, Pak saya lebih penting kok Pak, Pak saya lebih hebat kok Pak. Itu berarti kalian memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kalau kalian posisikan diri lebih tinggi seperti itu, kalian akan sendiri dan kesepian. Ruhmu tidak punya teman. Jiwamu tidak punya pasangan. Jadi relasi ideal itu relasi kebersamaan dan kasih sayang.
Kalau ada kepentingan, ya kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri yang egois. Jadi dasarnya pertemanan itu ya pertemuan antara dua jiwa. Dua jiwa mungkin bertemu kalau itu sejajar, setara. Kalau kita dekat gini kan bisa langsung ketemu kan gitu. Tapi kalau ke atas berat. Sulit kita ketemu kalau ranking. Kalau teman-teman misalnya menganggap saya, Pak Faiz lebih tinggi dari saya, itu kan mendekat saja mungkin agak gimana, karena tidak setara. Tapi kalau kita setara, lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi. Makanya coba teman-teman membaca sirah itu, riwayatnya Rasulullah itu, dengan para sahabat kan sangat akrab, dekat. Karena positioningnya setara. Banyak momen, banyak peristiwa, baik yang serius maupun yang menggambarkan keakraban, suasana kemanusiaan banyak. Kenapa? Positioningnya setara. Baik, jadi ini rahasia persahabatan. Jadi yang ada adalah kebersamaan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kok di antara sahabat merasa level? Yo, dia sahabat saya sih Pak, tapi saya lebih tinggi Pak. Dia selalu nyontek, saya yang diconteki terus misalnya. Kalau ada level begitu, dua jiwa tidak akan bertemu. Saya yang neraktir terus Pak, dia yang minta ditraktir. Berarti saya lebih tinggi, dia sebenarnya anak buah saya hitungannya misalnya. Ini tidak mungkin persahabatan, tidak mungkin dua jiwa bisa bertemu. Maka kuncinya persahabatan, pertemuan dua jiwa. Baik, ini petunjuk yang ketiga. Posisikan diri kita setara di hadapan sahabat-sahabat kita. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih benar, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Yang kedua, ini dari salah satu syairnya Maulana Rumi. Temukanlah seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran, seperti menguji esensi dari dupa yang terbaik dengan meletakkannya di perapian. Minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu saat dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Melangkahlah ke api menyala seperti Nabi terpilih. Nabi yang melangkah ke tengah api menyala ya Nabi Ibrahim. Rahasia cinta akan mengubah api menyala menjadi taman yang indah. Bertabur bunga-bunga merekah, mawar, tetumbuhan air dan willow bertebaran dan menaburimu. Seorang teman sejati dapat meliputimu seperti Tuhan di hadapan alam. Yang pertama, temukan seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Menurut saya ini kuncinya persahabatan bisa langgeng adalah pemakluman. Jadi pemakluman itu sebenarnya hakikatnya adalah kesediaan untuk menerima apapun situasinya. Makanya kan banyak kalau istilah ada apa gitu, ada kalimat harap maklum. Harap maklum itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan tapi mohon dimaklumi. Nah, misalnya ini mikrofonnya agak error ya, harap maklum. Nah, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan, tapi tolonglah mengerti. Ini kalau sahabat mesti bisa. Yang sulit untuk memaklumi pasti bukan sahabat. Ya sebenarnya aku harus bayar utang sekarang, tapi kok ya belum ada ya, harap maklum. Nah, ini ya nek terus-terusan ya jengkeli. Jadi, ini kunci persahabatan. Jadi memaklumi dengan kesabaran. Bisa menerima apa adanya kita, apapun situasinya. Yang kedua, sahabat itu tangguh.
Ndak mudah luntur, ndak mudah bubar karena ujian, goncangan, cobaan. Seperti dupa yang dilempar di perapian. Jadi untuk menguji dupa itu kan dibakar. Baik tidaknya dupa itu kelihatan saat dibakar. Persahabatan juga begitu. Tangguh tidaknya kelihatan saat ada masalah, saat ada ujian. Jadi ciri kedua itu, orang yang bersahabat itu biasanya ya tidak masalah. Meskipun seperti apapun engkau memberiku masalah, aku terima. Berarti ini sahabat yang sejati. Bahkan minumlah semangkuk racun yang disuguhkan oleh temanmu, meskipun itu racun tapi disuguhkan dengan penuh kasih sayang. Kalau itu sahabat memberimu racun, silahkan diminum racun ini. Aku menyuguhkannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Itu kalau sahabat diminum. Jadi maksudnya itu ya, mungkin teman kita ini membawa masalah saja, membawa problem saja. Aduh, sejak berteman denganmu bangkrut aku misalnya. Sejak dekat denganmu kacau hidupku. Tapi kalau memang sahabat sejati tidak masalah. Wong sudah ikrar, kita deklarasi, susah senang bersama. Meskipun harus minum semangkuk racun, tidak masalah. Jadi Maulana Rumi itu ya sering mengalami hal-hal pahit berdua sama Syekh Syamsul Tabriz. Bahkan Syekh Syamsul Tabriz sampai pernah diusir, sampai pernah menghilang. Karena murid-muridnya tidak suka dengan Syekh Syamsul Tabriz yang sangat dekat dengan Rumi. Iri dia, kok bisa dekat terus dengan guru murid-muridnya Maulana Rumi. Akhirnya Syekh Syamsul Tabriz kabarnya diusir. Bahkan ada yang punya riwayat akhir hidupnya pun ada yang bilang Syekh Syamsul Tabriz ini dibunuh. Di beberapa versi ada bilang begitu. Jadi ini ujian persahabatan. Sampai Maulana Rumi sampai lahir tarian yang sangat terkenal, Darwis berputar, itu kan saking rindunya berpisah dengan Syekh Syamsul Tabriz. Baik, jadi ini semacam sahabat yang membawa kepahitan. Tapi kalau memang sahabat, ya kepahitan akan semakin mempererat persahabatan. Nah, justru kesulitan dalam persahabatan akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti hidup di taman yang indah, meskipun di tengah api. Nabi Ibrahim mantap sekali melangkah ke tengah api karena dia yakin dengan cintanya kepada Allah. Akhirnya api menjadi taman yang indah. Ini kemantapan level Nabi ya. Tidak bisa ditiru. Jangan nekat nanti. Saya cinta sekali Pak, saya siap. Tidak, jangan nekat ya. Termasuk yang akan datang ini sebentar lagi kan kurban. Oh, itu ketulusan level Nabi. Jangan dicoba, Pak, tadi malam saya mimpi nyembelih teman saya. Tidak bisa begitu, itu levelnya beda. Kan di Quran ada, Pak. Iya, yang memahaminya tidak begitu. Makanya membaca Al-Quran itu ya harus ngerti ilmunya. Jangan dipotong dalilnya, Pak. Saya mengalami seperti Nabi Ibrahim, Pak. Mimpi menyembelih lah, sojo. Kamu salah memahaminya. Cara menarik maknanya tidak begitu. Baik, nah persahabatan ilustrasinya seperti Nabi Ibrahim yang melangkah ke dalam api. Dan buahnya, kata Rumi, pasti taman yang indah. Meskipun dari luar kelihatannya api. Berkorban untuk sahabat itu kan lega, membahagiakan. Alhamdulillah aku bisa menolong sahabatku. Alhamdulillah aku bisa meringankan bebannya. Nah, itu seperti mawar dan tetumbuhan serta bebungaan yang menaburi kita. Yang terakhir, seorang sahabat, teman sejati itu mewarnai hidup kita sebagaimana Allah mewarnai alam semesta ini. Sebagaimana Tuhan di hadapan alam. Jadi kalau kita
punya sahabat itu sedikit banyak kita akan diwarnai oleh sahabat kita. Gaya kita ngomong, gaya kita berekspresi, mungkin diksi-diksi pilihan hidup itu pasti banyak diwarnai oleh teman dan sahabat ini. Baik, jadi dari 4 bait dari syair ini ada beberapa makna persahabatan. Yang pertama pemakluman, yang kedua ketangguhan, yang ketiga kesediaan untuk berkorban, dan yang terakhir persahabatan itu saling mewarnai. Nah, ini nasihat Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan persahabatan. Yang ketiga, ini yang keempat. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri, agar selalu engkau lihat apa-apa yang suci, dan agar engkau bisa menyelamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan. Demi Tuhan maksudnya untuk Tuhan ya, bukan orang lagi mengamuk-ngamuk sumpah demi Tuhan, bukan itu. Jadi demi Tuhan itu ayo nawaitunya untuk Tuhan dan kedamaian hati. Mesti nanti hati kita damai. Kalau dalam Islam ada konsep fillah dan lillah. Fillah itu kita bersahabat di dalam Allah. Di dalam Allah itu dalam memang aktivitas yang secara formal, resmi, ini aktivitas yang mendekatkan kita pada Allah. Ya mudahnya fillah itu ya dalam ibadah-ibadah. Kita bersama-sama sholat jamaah, itu namanya kebersamaan fillah. Jadi di dalam Allah. Nanti ada lillah. Lillah itu aktivitas apapun. Mungkin bukan ibadah yang formal, yang mahdo, yang seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Mungkin sekedar bersama-sama melakukan aktivitas apa, belajar bersama atau santai bersama dan lain sebagainya, tapi nawaitunya lillah, untuk Allah. Misalnya, yuk makan bareng, yuk biar kita sama-sama sehat, sama-sama kuat, biar bisa ibadahnya tambah mantep. Nah, ini aktivitas biasa, cuma makan, wong makan bareng, tapi terus jadi lillah. Karena Allah, nilainya ibadah. Ini juga demi Tuhan namanya. Jadi untuk Allah. Kalau dalam Islam itu kan aktivitas apapun, tidak harus aktivitas religius, bisa bernilai religius kalau niat nawaitunya pas. Bisa sebaliknya juga. Mungkin aktivitas keagamaan, tapi niatnya bukan untuk Allah karena Allah, ya bisa bernilai duniawi. Jadi ini maka penting faktor niat ini. Mari kita bersahabat itu konteksnya sepenuhnya fillah dan lillah. Kalau bisa begitu, akan ketemu dengan kedamaian hati kita, lebih nyaman. Tidak lagi relasi saling menaklukkan, menundukkan untuk pamrih-pamrih kepentingan yang macam-macam. Ini hanya untuk Allah saja. Lillah. Karena kalau tidak lillah nanti kita hanya dapat lelah. Ya, kalau ada wah lelah aku meladenimu ini, oh berarti belum lillah. Kalau lillah tidak mungkin hasilnya lelah. Baik, bahkan yang sepele-sepele dalam Islam itu ya bisa bernilai sangat mulia ketika apa? Niatnya pas. Sekedar makan di angkringan habisnya 6.500, itu bisa sampai ke surga. Kalau niatnya pas. Pak, saya makan ini, Pak. Saya tidak ingin berlebihan makannya. Saya 5.000 sudah cukup, tidak perlu kekenyangan. Biar nanti malam saya bisa tidur nyenyak, terus bisa bangun sholat tahajud. Loh, angkringan aja bisa membawa ke kemuliaan. Jadi itu contoh. Jadi apapun bisa lillah. Apalagi yang fillah tadi. Nah, persahabatan itu antara lain dalam rangka ini.
Dia medan berbuat baik demi lillah dan fillah. Nah, kalau kita bisa lillah tadi apa? Segala yang kita lihat itu suci, sakral. Segala yang kita lihat itu rasanya menghubungkan kita pada Allah. Melihat apapun. Mungkin sering saya sampaikan ya, kita melihat apapun di sekeliling kita itu sebenarnya kan simbol dua. Kalau bukan jalaliyahnya Allah, keagungannya Allah, pasti jamaliyahnya Allah, keindahannya. Jadi melihat misalnya kayak tadi ya, mikrofonnya agak error. Itu kan kalau teman-teman hanya berhenti di mikrofon error, mungkin disambungkan sedikit dengan takmir atau dengan kualitas mic-nya dan lain sebagainya, ya dapatnya cuma itu. Tapi kalau kita melihat jalaliyahnya Allah, wah, maha kuasanya Allah ya. Manusia menyiapkan segala sesuatunya dengan jelimet, ya masih ada saja kurangnya. Betapa kita itu lemah. Kalau Allah ya dia kuasa segalanya. Loh, ini sekedar mikrofon error membawa kita pada Allah. Ini yang disebut kita bisa melihat apa-apa yang suci di sekeliling kita. Apa saja nanti berubah jadi sakral, berubah jadi suci. Kalau kita mampu menyambungkannya pada Allah. Sekedar gelas kesandung terus pecah. Misalnya kadang-kadang kan ada itu kalau lagi habis minum terus lupa berdiri peruang gitu. Itu kalau kalian berhenti di situ, berhenti di gelas pecah, paling ya ketawa. Puncaknya. Tapi kalau kalian bisa menyambungkannya, indahnya ya. Kuasanya Allah, apa-apa itu indah. Wong sekedar gelas pecah saja kita bisa gembira. Nggak usah repot-repot nonton stand up, nggak usah repot-repot. Sekedar ada gelas pecah kita gembira. Indahnya ciptaannya Allah ini. Nah, segala sesuatu jadi disambungkan pada Allah. Itu yang kalimat ini, agar selalu kamu lihat apa-apa yang suci. Kalau kita sudah bisa begini, selanjutnya apa? Hati kita akan selamat, bersih dari kebencian demi kebencian. Ada banyak alasan kita membenci sesuatu, tapi kalau alasan yang biasanya membuat kita benci itu kita sambungkan pada Allah, maka dia akan berubah jadi suci, jadi sakral, justru mendekatkan kita pada Allah. Misalnya ada orang yang kurang ajarnya luar biasa atau jahatnya luar biasa. Loh, itu kalau kita berhenti di fenomena kejahatan dan kekurang ajaran itu, lahirnya mungkin kebencian demi kebencian. Batin kita tidak selamat. Akhirnya apa? Jahatnya orang lain menjadi sumber buruknya kita. Dia yang jahat, kita yang benci. Kan akhirnya kita juga ikut jelek. Wong kita memelihara kebencian dalam diri kita. Biar tidak begitu apa? Posisikan dia seperti tadi. Dalam konteks fillah atau lillah tadi. Oh iya ya, memang Allah itu yang mengatur segalanya, menciptakan segalanya, termasuk keragaman manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Ya kuasanya Allah. Ujian bagi kita. Ini kan nanti urusannya terus ke atas. Jadi justru jeleknya orang lain jadi sumber keselamatan kita. Kenapa? Kita membacanya secara fillah dan lillah, demi Tuhan tadi. Nah, ini nasihat yang keempat. Jadi dalam persahabatan, ya mari kita rangkai konteksnya adalah semuanya demi Allah. Sebenarnya dalam hal apa saja. Tidak mungkin dipisah, Pak, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kalau kita pinter memanage hati, memanage niat, ya semuanya bisa akhirat sekaligus dunia. Jadi yang dunia-dunia bisa bernilai akhirat, yang akhirat bisa bermanfaat untuk dunia. Ini menurut saya yang disebut beragama yang utuh, yang kafah. Baik, saya lanjut. Yang kelima, tidak setiap orang bisa